Halo, selamat sore. Selamat datang di channel saya. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini saya mau bahas soal rantai ini. Rantai yang berisik di motor CB 150, Sonic, Supra GTR, sama CBR. Yang pertama-tama itu kan bikin suaranya agak berisik. Jadi ini video yang 3 tahun yang lalu, penyebab suara rantai kasar. Jadi itu ada dua kemungkinan. Walaupun kalian sudah ganti gear aftermarket seperti punyanya Triple S ataupun yang tanpa kupingan. Kalau saya sebut itu kan tanpa kupingan ya. Seperti itu. Jadi yang standar itu kan ada kupingannya ya. Kupingan itu berfungsi sebagai mencegah rantai ketika lepas itu dia nggak langsung kena yang ininya, nggak kena ke sapit orang kayak gitu. Ya efek negatifnya suaranya itu jadi kayak dipukul itu, sreng kayak gitu. Itu sih. Dan yang kedua itu rantai sudah diganti nih, tapi lama kelamaan kayak kendornya itu di bagian sini kayak gini. Jadi kendornya kalau di bagian situ itu penyebabnya bukan di gearnya ya ataupun kualitas rantai yang jelek, bukan. Itu kendalanya itu ada di sini. Saya majuin dulu. Di dalam sini itu kan ada laker angkatan. Jadi kalau RPM rendah itu kalau tidak ada beban, jadi dia itu seperti goyang kayak gini. Kalau jalan itu kan goyang. Itu yang menyebabkan as rantai jadi agak kendor. Lama kelamaan kenapa? Lama kelamaan akhirnya rantai itu putus. Karena apa? Yang di as dalam sini itu aus karena nggak balance. Harusnya ini kan stabil, dia itu nggak mencari titik spannya. Habis itu asnya kegerus, lama kelamaan putus, tos kayak gitu. Dan ini kebetulan tahun kemarin sudah saya ganti lakernya, suaranya itu nggak terlalu berisik banget. Walau akhirnya itu saya ganti rantai yang harga 140. Kalau yang Triple S itu kan harganya 180 sampai 220. Jadi ganti laker sini, ganti rantainya, tapi gearnya nggak diganti. Kalau masih berisik kan dilihat ini sudah dilumasi atau belum. Kalau belum dilumasi ya tinggal dilumasi aja, nanti halus lagi kayak gitu. Oke. Kalau bushing arm itu kan ada yang di tengah. Ada komentar yang itu diganti bushing arm. Bushing arm itu selama nggak oblak harusnya aman. Oblak itu ketika kalau pas dipakai itu kayak ban kempes. Tapi itu kalau dicek kondisi bannya itu kan nggak kempes. Itu kemungkinan bisa laker arm. Kalau saya jarang menemui laker armnya kena. Itu biasanya saya lihat dari penggunaan motornya itu sudah digunakan berapa tahun. Minimal itu 3 tahun udah kerasa harus ganti laker arm. Tapi kalau selama laker armnya itu sering dilumasi, sering dikasih grease ataupun diberikan paslin ya, itu awet, nggak akan aus kayak gitu. Terus apalagi ya, saya bahas komentar yang kalau terlalu kencang. Oke, kalau saya bahas yang terlalu kencang ya. Jadi sama, kalau rantai terlalu kencang atau terlalu kendor itu kan gambarannya kalau dipakai boncengan itu kan nanti akan memposisikan titik ininya titik renggang. Nah, titik renggangnya, kalau titik renggang itu di bawah rata-rata. Kalau saya itu takarannya 2 segini berapa ya, 2 cm atau 1 sentian. Batas amannya di situ, batas aman untuk titik renggangan. Jadi walaupun kendor kayak gini, lihat ya, kalau kendor kayak gini itu masih normal. Karena kalau ketika
pakai buat boncengan nanti apa namanya kenceng sendiri. Kalau terlalu kenceng nanti efeknya gear akan aus, kurang optimal untuk apa namanya mencengkram sela-sela rantai kayak gini. Dan yang lebih parah lagi, kalau nggak kena laker sini, laker depannya yang kena. Kalau udah laker depan yang kena, mau nggak mau harus turun mesin, dan itu nanti biayanya lebih mahal kayak gitu. Oke, dan selanjutnya komentar dari apa ya? Oke, ini udah selesai untuk bahas penyebabnya. Dan selanjutnya ini kan mau saya bongkar untuk ngecek kondisi laker gear. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, langsung saya bongkar ya. Oke guys, jadi jangan lupa di like ya. Oke, yang saya maksud ini kan saya jelaskan ya. Dalam sini itu kan ada laker. Nah ini berhubung berapa bulan sudah 1 tahun sudah saya ganti yang di sini sekalian sama seal debunya. Jadi saya ganti sekalian karena saking oblaknya. Yang ini juga sama kena, ini juga kena. Makanya saya ganti 1 set. Itu pun inden 2 minggu untuk spare partnya. Nah di sini itu kan busing, bukan laker ya, ini seperti kayak busingnya buat stabiling gini kayak gitu. Jadi ada opsi kalau misalkan busingnya ada bisa dicarikan diganti busing sudah bisa. Tapi kalau di tempat-tempat kalian itu nyarinya susah, sebaiknya tanya sama tukang bubut yang punya stok as. Nanti kan kalau istilah Jawa itu dibandrek, apa namanya, dipas-paskan gitu loh supaya bisa masuk. Nanti dari segi diameter, dari segi apa namanya panjangnya itu kan nanti diukur pakai jangka sorong. Kalau kalian sering lihat video di TikTok itu kan apa ala-ala mekanik Pakistan kayak gitu. Tapi ada kalau CB yang apa namanya CB zaman dulu itu kan ada beberapa busingnya itu susah dicari karena ya spare partnya udah nggak nyetok lagi. Makanya kebanyakan ada yang diganti punya Tiger. Kalau nggak diganti punya Tiger itu dia custom sendiri, kayak gitu. Di custom, dipotong pakai gerinda, nanti dipanaskan. Habis itu nanti dimasukkan udah bisa. Tapi rata-rata tukang bubut itu nanti nyuruh cari seal debu untuk proteksi apa namanya busingnya biar gak kemasukan air, biar busingnya itu nanti lebih awet. Biasanya diganti punya Jupiter MX. Kalau nggak Jupiter MX punya Supra, itu stoknya melimpah banget, melimpah tuh. Jadi bagi yang kemarin itu apa namanya ada yang tanya, ada yang disuruh pakai tipe o-ring, rantainya tipenya tipe o-ring. Jadi gini, oke saya bahas yang kalau rantainya pakai yang o-ring, bukan gearnya ya. Rantai kalau pakai yang o-ring, tapi kalau penyebabnya ini nggak diganti, permasalahannya itu ada di sini. Percuma mbok ganti rantai merek yang terkenal pun, yang paling awet pun, lama-kelamaan pasti kena. Dan saya itu sering menyarankan beberapa orang yang rantainya putus di jalan. Saya tuh kalau di jalan ada orang rantainya putus itu saya bantu Mas Bro. Jadi kan kalau di jok motor itu kan ada alat-alat emergency, pakai kunci T8 sama T10 sama tang kebanggaan. Terus jadi pakai tang ini, terus saya carikan bengkel yang nyetok apa namanya sambungan rantai. Bahkan saya pernah itu tengah malam ada orang rantainya putus, saya dok itu apa namanya bengkelnya. Kan kebetulan pemiliknya itu tidur di bengkel terus sekaligus rumah gitu loh guys. Saya dok beli sambungan rantai karena ya niatnya bantu orang gitu loh. Akhirnya cariin sambungannya. Malah
mau tak bayar nggak mau, udah mas buat kamu aja, karena kasihan itu orang habis kerja rantainya putus. Ya udah akhirnya saya sambung, mau dikasih duit ya saya nolak karena ya udah ngasih biaya gimana, orang sambungannya itu nggak disuruh bayar kok. Udah bang buat abang aja. Akhirnya cuman apa namanya dibeliin air putih le mineral. Oke, ceritanya sudah selesai. Jangan lupa guys yang belum subscribe ya di subscribe, di like juga, di share. Oke sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Makasih.